Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, ketika kita menjadi orang yang ahli zikir, itu ujungnya dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan di atas dunia ini tidak ada yang sia-sia. Gunung yang tinggi, langit yang membentang, pohon yang menghijau, air yang mengalir, itu semuanya indah. Dan bagi orang yang ahli zikir, sahabatku rahimakumullah, itu tidak ada yang sia-sia di atas dunia ini. Ketika seekor cicak bertemu dengan cicak yang lain, karena seekor cicak itu kesakitan, kemudian seekor cicak itu memberikan makanan kepada cicak yang sedang menderita, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hewan. Ketika pohon-pohonan menjulang tinggi, bermanfaat untuk orang lain, sehingga udara menjadi bersih, kemudian burung-burung pun akan hinggap di pohon itu. Pada saat itu ada seekor ulat di atas daun-daunan itu, kemudian seekor burung memakannya. Itu adalah bagian daripada kebaikan. Maka sahabatku rahimakumullah, kalau kita masih suka mengeluh, kalau kita masih suka menyesal, kalau kita itu masih suka tidak puas dengan pemberian Allah, dengan nikmat yang Allah berikan, berarti kita belum menjadi orang yang ahli zikir. Maka saatnya sahabatku rahimakumullah, wa ghorosa nahlan misalnya, amalannya akan mengalir terus, pahalanya adalah diantaranya orang yang selama hidupnya cinta kepada tanaman, suka menanam tanaman. Hikmahnya itu dahsyat sahabatku rahimakumullah. Ketika tanaman ditanam, lihatlah menghijau di sana. Kalau kita lihat tanam-tanaman yang begitu luar biasa, maka tanaman itu mengeluarkan oksigen, dan oksigen itu dihirup oleh makhluk hidup seperti manusia, apalagi manusia itu beribadah. Maka ketika kita menanam tanaman, itu sungguh sangat dahsyat. Maka tanaman yang indah di sekeliling rumah kita itu jangan disepelekan. Disitulah manfaat yang luar biasa. Menghijaunya itu menjadikan mata itu sehat, sahabatku rahimakumullah. Contoh, misalnya kita menanam tanaman pohon mangga misalnya. Ketika mangganya berbuah, kemudian buah itu diberikan kepada tetangga, kepada saudara, maka yang ada adalah kebaikan demi kebaikan. Apalagi tetangga kita, saudara kita ahli ibadah, maka ketika saudara kita, tetangga kita beribadah, kita itu akan mendapatkan barokahnya, mendapatkan hikmahnya, bahkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku rahimakumullah, kita ingin hidup ini di atas dunia ini tentu selalu indah, seperti indahnya pemandangan, secerah-cerahnya langit. Kita ingin misalnya pemandangan yang luar biasa, bintang di langit itu indah. Allah telah menjadikan langit itu indah ketika bintang-bintang, matahari, bulan itu sebagai pelengkap untuk keindahan makhluk yang luar biasa. Sahabatku rahimakumullah, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan yang namanya aras, dan itu luar biasa. Dalam bahasa zikir-zikir sehari-hari, kita itu tentu melihat bagaimana aras itu yang sangat besar, Zul Arsyil Azim. Maka sahabatku rahimakumullah, langit yang ada 7 itu masing-masing bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang banyak itu dengan daun-daunnya yang sangat indah, ketika diterpa oleh angin itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Air yang mengalir itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan dari langit kemudian turun ke bumi, setiap tetesannya itu bertasbih. Burung, kicauan burung yang luar biasa, dengarnya itu indah sekali, itu sedang bertasbih. Semua makhluk itu bertasbih. Maka ada tasbih yang sangat luar biasa sahabatku rahimakumullah, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap pagi. Subhanallahi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah sejumlah makhluknya, adada khalqihi wa ridho nafsihi, Allah itu yang ridho zatnya, wa zinata arsihi,
dan seberat, seindah, sebagus arasnya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak kalimatnya, sehebat kalimatnya. Maka sahabatku rahimakumullah, ketika zikir ini dibaca itu luar biasa maknanya itu ya. Misalnya, subhanallah adaita khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Aras Allah itu begitu luar biasa. Digambarkan dalam tafsir itu, bumi itu bagaikan uang logam. Bumi taruh di langit bagaikan uang logam ditaruh di tempat, misalnya tempat yang indah ini. Misalnya kota Bandung ini, sahabatku rahimakumullah. Bumi, langit bagaikan uang logam yang taruh di langit itu berarti gambarannya kota Bandung ini. Maka uang logam itu ditaruh di Bandung, taruh di kursi Allah, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Maka kursi Allah itu lebih luas daripada bumi dan langit. Kursi itu gambarannya misalnya ini Indonesia ini. Maka uang logam bumi, kursi Allah itu berarti ini Indonesia ini luar biasa. Aras itu lebih besar dari Indonesia, lebih besar dari dunia. Dan ada malaikat yang ditugasi oleh Allah sejak aras diciptakan untuk dibikulna dan layak sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini baru gambaran dari zinata arsyihi. Maka teruslah memuji kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ucapan ini hanya ada pada orang yang ahli zikir, hanya ada pada ucapan lisan orang yang telah menguatkan diri, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, setiap apa yang Allah berikan mesti ada hikmahnya. Maka bagi orang yang beriman, ajaban li amril mukmin, ketika dia sedih, dia sabar, itu baik. Ketika dia dapat nikmat, bersyukur, itu baik. Semuanya baik, enggak ada yang enggak baik. Maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ketika dalam keadaan suka. Alhamdulillahi ala kulli halin, mungkin ketika dalam keadaan kita kurang mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli zikir sehingga bisa berkata, semua di atas dunia ini yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.